Halo teman-teman ATLM Indonesia, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan rezeki. Nah, kali ini kita membahas perkuliahan tentang patofisiologi ya, yaitu pertemuan pertama dalam patofisiologi, yaitu patologi umum konsep penyakit di channel ATLM Indonesia. Nah, kita mulai dengan dulu apa itu patologi ya. Patologi ini biasanya ke arah penyakit. Jadi adalah ilmu yang mempelajari sebab, sifat, perjalanan penyakit, perubahan anatomik, dan fungsinya. Yaitu merupakan ilmu yang mempelajari penyakit dan segala seginya, ya kan? Jadi ini adalah sebuah awal ya dalam pertemuan kita mengenai konsep dari patofisiologi. Jadi kalau patologi itu penyakit, kalau patofisiologi itu perubahan dari fisiologi menuju ke arah penyakit. Kayaknya ya seperti itu ringkasannya ya. Nah, kita mulai ya dengan pendahuluan. Di sini patofisiologi adalah ilmu mempelajari gangguan fungsi pada organisme yang sakit. Meliputi asal penyakit, permulaan perjalanan penyakit, dan akibat perjalanannya. Jadi perubahan dari fisiologi ke patologis. Nah, di sini kita tahu ya penyakit dapat didefinisikan sebagai perubahan dalam diri seseorang yang dapat menyebabkan perubahan pada parameter kesehatannya di luar rentang nilai yang normal atau dari nilai rujukan. Misalnya ya kadar urea, misalnya rujukannya 10 sampai 50, dia bergeser dengan kadar misalnya 200 mg per dl. Jadi kan jauh di luar dari 10 sampai 50. Misalnya itu ya contohnya di rentang nilai yang normal. Nah, karakteristik pendekatan penyakit itu sebenarnya ada beberapa hal seperti epidemiologi, kemudian etiologi, patogenesis, gejala klinis dan tanda penyakit, kemudian sequel dan komplikasi, serta terakhir adalah prognosis. Nah, di sini penting ya, ini adalah cara-cara melihat pendekatan dari penyakit. Oke, kita mulai lagi lanjut dengan konsep dasar. Nah, epidemiologi itu pendekatannya yaitu studi tentang insiden dan distribusi suatu penyakit pada suatu populasi. Nah, ini kan konsep yang pertama yang pendekatannya dari epidemiologi. Kemudian yang kedua, ya kan dengan etiologi adalah faktor penyebabnya. Ya kan faktor penyebab terjadinya penyakit. Kalau etiologi. Misalnya seperti apa ya? Seperti kuman, ya kan, bakteri, ya kan, virus, status gizi dan sebagainya. Sementara patogenesis itu merupakan proses perjalanan terjadinya penyakit. Jadi genesis ini adalah prosesnya ya kan, asal muasalnya ya kan, dalam perjalanannya. Nah, sementara yang lainnya yaitu faktor penyebab penyakit. Faktor penyebab penyakit pada suatu penyakit ini faktor-faktornya ya ada umumnya digolongkan menjadi faktor ekstrinsik itu dari luar dan intrinsik dari dalam. Yang termasuk dalam faktor ekstrinsik misalnya adanya bakteri penyebab infeksi ya kan, trauma mekanis, bahan kimia beracun, radiasi, suhu yang ekstrim ya kan, defisiensi gizi yang kurang gizi, stres psikologis dan sebagainya. Ini yang dari luar. Sementara yang dari faktor intrinsik misalnya umur, jenis kelamin, kelainan akibat penyakit sebelumnya. Jadi ini faktor dari dalam tubuh dan di luar tubuh ya. Di luar tubuh ekstrinsik, dalam tubuh adalah intrinsik. Nah, lanjut lagi kita masuk ke konsep dasar penyakit yaitu gejala klinis. Gejala klinis merupakan keluhan-keluhan ya keluhan pasien ya yang dirasakan oleh penderita. Misalnya rasa mual-mual, nyeri dan sebagainya. Nah, sedangkan yang dimaksudkan dengan tanda-tanda penyakit, ya kan, gejala klinis ini tanda-tanda penyakit. Perubahan yang terjadi pada tubuh manusia dan dapat dilihat dengan nyata. Misalnya demam, edema, dan sebagainya. Ini adalah tanda-tandanya. Lalu lanjut lagi kita masuk ke lesi.
Lesi itu apa sih? Nah, lesi adalah perubahan struktur yang tampak baik secara makroskopis maupun mikroskopis yang ditimbulkan oleh akibat dari perkembangan suatu penyakit yang terjadi pada tubuh kita ya, yang menyerang. Ini adalah lesi. Oke, lanjut lagi, kita masih di konsep dasar penyakit yaitu sequel. Sequel ini apa sih? Sequel adalah akibat yang timbul dari suatu penyakit. Misalnya komplikasi. Penyakit ya, sedangkan komplikasi di sini maksudnya ya proses baru dan terpisah yang timbul sekunder karena beberapa perubahan dari keadaan penyakit aslinya. Ini beda konsep antara sequel dan komplikasi. Nah, jadi ini ya. Kemudian yang terakhir, prognosis. Prognosis ini merupakan perkiraan jalannya penyakit yang dipengaruhi oleh intervensi medis. Kalau bahasa nyamannya adalah perjalanan penyakitnya. Nanti apakah dia prognosisnya buruk atau baik. Kalau buruk mungkin menuju kematian ya. Kalau baik mungkin survive ya untuk bertahan hidup. Oke, sekarang kita pindah ke klasifikasi penyakit. Nah, klasifikasi penyakit ini pada prinsipnya berdasarkan pada patogenesis atau mekanisme terjadinya penyakit. Yaitu pertama karena satu penyakit kongenital, ya kan, yang kongenital ini bawaan. Ini karena faktor genetik dan bukan genetik. Kemudian yang kedua penyakit yang didapat, acquired, ya kan, yang ini didapat ya, akuisita. Misalnya radang, kemudian gangguan pada vaskuler, gangguan pertumbuhan, roda paksa atau trauma. Kemudian yang gangguan metabolisme dan degeneratif. Nanti kita akan jelaskan satu persatu mengenai klasifikasi penyakit ini. Oke, lanjut ya, kita mulai dulu dengan penyakit kongenital. Apa sih penyakit kongenital? Nah, penyakit kongenital ini adalah penyakit yang dimulai sebelum lahir, ya kan? Tetapi sebagian baru memberikan gejala. Dan tanda-tanda klinis setelah individunya menganjak dewasa. Ini adalah kongenital, ya kan? Nah, biasanya penyakit ini disebabkan oleh kerusakan genetik, baik yang diturunkan dari kedua orang tuanya maupun mutasi genetik sebelum lahir, atau faktor-faktor luar yang mengganggu pertumbuhan dari embrio atau fetus. Nah, lanjut lagi di sini kerusakan genetik, misalnya penyakit talasemia, ya kan? Talasemia ini biasanya hematologi ya yang paling khas. Sedangkan kerusakan non genetik misalnya kelainan jantung sebagai akibat infeksi fetus pada ibu yang terinfeksi misalnya virus rubella waktu atau selama hamil. Oke ya, kira-kira itu ya. Kita lanjut lagi, kita pindah ke yang selanjutnya yaitu penyakit yang didapat. Tadi kan yang kongenital. Nah, penyakit yang didapat di sini yaitu penyakit yang disebabkan oleh faktor lingkungan, environment. Dan pembagiannya itu berdasarkan patogenesisnya adalah sebagai berikut. Apa saja? Yang pertama, penyakit radang. Nah, radang adalah proses fisiologis jaringan hidup terhadap rangsangan yang merugikan. Nah, di sini pemberian nama biasanya didasarkan pada organ yang terkena dan ditambahkan akhiran itis. Misalnya tonsilitis, ya kan, itu yang mengalami radang adalah tonsil. Appendicitis itu adalah yang mengalami radang adalah appendik. Dermatitis misalnya yang mengalami radang adalah kulit atau derma dan sebagainya ya. Oke, jadi di sini tinggal menambahkan imbuhan itis pada akhir-akhir dari kata atau dari asalnya. Oke, kita pindah ya. Masih di sini kita mengenai ada juga kadang-kadang ya yang memiliki pemberian nama yang menyimpang dari konsep. Misalnya sifilis, tuberkulosis, dan lefrosi atau lefrosis ya, dan sebagainya. Ini bisa saja terjadi dan ini adalah penyakit-penyakit yang khusus disebabkan oleh organisme tertentu, misalnya sifilis ya kan, oleh
bakteri sifilis, tuberkulosis juga bakteri tuberkulosis, Mycobacterium tuberculosis, atau leprosi ya, leprosis ya, lepra ya kan. Oke, yang lanjut lagi kita pindah ke yang nomor 2, itu adalah penyakit vaskuler. Nah, penyakit ini ya disebabkan oleh gangguan aliran darah, baik yang dari ke atau di dalam organ tubuh. Ini terkait dengan sistem peredaran darah vaskuler ya. Nah, berkurangnya aliran darah ke suatu organ ya kan, aliran darahnya berkurang ya. Itu dapat menyebabkan iskemia atau iskemik. Dan bila berlangsung lama akan terjadi kematian jaringan yang disebut dengan infak. Jadi jaringan tersebut tidak terdistribusi oleh darah yang cukup sehingga iskemik, lalu terjadilah kematian ya berupa infak. Ini misalnya pada infak miokard, ini serangan jantung ya, kematian otot jantung. Infak otak misalnya di stroke, kematian sel-sel otak. Gangren pada tungkai, ini misalnya rusaknya ya akibat dari pembusukan ya pada tungkai misalnya. Oke, lanjut kita pindah ke selanjutnya yang nomor 3, gangguan pertumbuhan. Nah, penyakit ini disebabkan oleh pertumbuhan yang abnormal. Jadi termasuk terhadap perubahan pada lingkungan. Misalnya pembesaran jantung atau bahasa hipertrofi jantung karena tekanan darah tinggi misalnya. Kemudian neoplasma itu karena proses keganasan dan sebagainya. Ini akibat dari gangguan dari pertumbuhan. Kemudian lanjut lagi yang nomor 4, ruda paksa atau trauma. Nah, di sini ruda paksa atau trauma ini adalah kelainan yang terjadi tergantung pada sifat dan besarnya trauma. Dan di sini ya ada respon tubuh terhadap trauma tersebut, misalnya trauma kepala, luka tusuk dan sebagainya. Ini adalah fisik ya yang mengalami gangguan atau kerusakan. Kemudian yang terakhir di sini gangguan metabolisme dan degeneratif. Nah, kalau penyakit ini disebabkan oleh gangguan metabolisme, baik karbohidrat, protein atau lemak, dan proses degeneratif pada tubuh. Misalnya diabetes mellitus, gout arthritis. Jadi penyakit degeneratif ini akan semakin parah diderita oleh penderita seiring dengan bertambahnya umur ya, umur atau usia. Jadi degeneratif itu penurunan fungsi tubuh. Oke, lanjut kita pindah ya ke sistem pemberian nama pada penyakit. Yang pertama karena primer dan sekunder. Nah, di sini dari tujuan pemberian nama primer dan sekunder pada penyakit yaitu pertama menjelaskan penyakit dari suatu penyakit. Istilah primer biasanya ya diberikan untuk penyakit yang tidak diketahui penyebabnya secara jelas. Nah, ini biasanya dipakai dengan istilah esensial ya kan, idiopatik, kriptogenik ya. Misalnya di sini ada hipertensi primer, maksudnya meningkatkan tekanan darah yang tidak diketahui penyebabnya. Nah, sedangkan istilah sekunder biasanya dipakai untuk penyakit yang terjadi sebagai akibat komplikasi dan manifestasi beberapa dari lesi tadi. Ya kan yang kita jelaskan tadi masalah lesi. Nah, sementara membedakan stadium permulaan atau stadium lanjut dari suatu penyakit, ini terutama misalnya pada penyakit kanker, ya kan. Kanker awal ya, stadium awal, stadium akhir ya kan. Tumor misalnya tumor primer, misalnya tumor yang mula-mula. Sedangkan tumor yang terjadi sebagai akibat penyebaran dari tumor primer disebut dengan tumor sekunder. Jadi ada tumor primer, ada tumor sekunder. Oke, kita pindah lanjut lagi teman-teman, yaitu yang nomor 2, akut dan kronis. Nah, tujuan dari pemberian istilah akut dan kronis ya kan, untuk menerangkan perkembangan suatu penyakit, apakah baru saja terjadi ya atau sudah lama menahun. Nah, istilah akut berarti perjalanan penyakitnya cepat dan diikuti resolusi yang cepat. Tidak selalu ya, tetapi sering kali. Nah, sedangkan kronis biasanya untuk penyakit dengan proses yang agak tersembunyi, ya, lambat ya dan berlangsung lama, misalnya sampai bulanan hingga tahunan. Jadi ada akut dan kronis. Sementara di sini ada lagi istilah yang nomor 3 yaitu jinak dan ganas. Ini terkait biasanya dengan penyakit keganasan ya, mungkin tumor ya atau kanker. Nah, istilah ini ya sering digunakan pada penyakit dengan keganasan.
Jinak itu biasanya digunakan bila masih berada pada jaringan asal, ya kan? Dan sangat jarang mematikan, kecuali bila mendesak organ-organ vital lainnya, misalnya otak. Nah, sedangkan istilah ganas biasanya dipakai bila terjadi infiltrasi, penyebaran dia melakukan proses penyebaran, mengganggu sel sekitarnya lalu melebar dari tempat asalnya dan sering berakibat fatal, ya kan? Di sini mengenai jinak dan ganas. Jadi dua hal yang berbeda. Oke, lanjut lagi, kita pindah ke selanjutnya yaitu nomor 4, penambahan awalan. Nah, di sini pemberian nama penyakit atau kelainan dapat pula dilakukan dengan memberikan penambahan awalan yang mempunyai arti tersendiri. Misalnya di sini ada kelainan atau penyimpangan, displasia, ya kelainan dalam hal pembelahan atau pembentuk dari suatu sel atau ya kan dan jaringan. Kemudian hiper ini di atas normal atau tinggi atau lebih, misalnya hipertiroid, hiperglikemia, ya kan. Kemudian untuk hipo itu di bawah normal, misalnya pada hipotiroid, hipoglikemia. Jadi lawannya dari yang hiper ya. Kemudian meta ini perubahan bentuk. Metaplasia, misalnya dalam hal ini adalah sel. Jadi ada metaplasia, displasia. Jadi kelainan penyimpangan ini perubahan bentuk. Oke, lanjut ya, kita masuk dengan penambahan akhiran. Nah, tadi awalan nih akhiran. Nah, pemberian nama pada penyakit dapat pula dilakukan dengan memberikan penambahan akhiran yang juga mempunyai arti tersendiri. Nah, misalnya di sini ada beberapa contoh. Itis itu keradangan atau radangan, misalnya appendicitis, pleuritis misalnya. Kemudian ada juga dengan akhiran oma, misalnya tumor, karsinoma misalnya, hemangioma misalnya, ya kan. Di sini hepatoma misalnya. Nah, ini ya. Kemudian osis. Ini adalah keadaan atau kondisi yang tak selalu patologis. Osteoartritis, artrosis ya, osteoartritis. Ini adalah osis. Sementara oid itu adalah mirip sesuatu, misalnya rematoid, ya, mirip dengan rematitis misalnya, ya kan. Penia itu tidak ada, misalnya leukopenia, trombositopenia. Ini kadarnya sangat rendah misalnya, atau hampir tidak ada. Kemudian sitosis ini meningkat di atas normal. Leukositosis, limfositosis, monositosis misalnya. Kemudian ektasis. Inilah pembesaran atau pelebaran. Bronkoektasis misalnya, ini adalah di bagian bronkusnya ya mengalami pembesaran atau pelebaran. Kemudian plasia. Plasia ini adalah kelainan pertumbuhan, hiperplasia. Nah, kemudian opati di sini adalah bentuk abnormal yang kehilangan karakteristiknya. Limfadenopati. Kan di sini bentuk abnormal yang kehilangan karakteristiknya. Oke ya, kira-kira itu untuk penambahan akhiran. Kemudian kita pindah lanjut ke yang nomor 6. Nama eponimosa. Nah, di sini ya, pemberian nama pada penyakit atau kelainan sesuai dengan nama orang yang menemukan atau sesuai dengan penderita pertama atau sesuai dengan tempatnya. Jadi di sini adalah istilah dari eponimosa. Misalnya ada di sini contohnya penyakit Graves disease. Graves disease, penyakit disebabkan ditemukan oleh Graves. Kemudian Hawkins disease. Nah, ini ya kira-kira. Kemudian lanjut kita pindah yang nomor 7. Ini adalah sindrom. Nah, ini kumpulan-kumpulan kalau sindrom ya. Sindroma merupakan kumpulan-kumpulan dari tanda-tanda dan gejala atau kombinasi suatu lesi. Misalnya sindrom Cushing, misalnya obes, hipersutisme, ya kan, hipertensi. Kalau sindrom nefrotik, ini adalah albuminuria, dislipidemia, dan edema. Jadi sekumpulan tanda-tanda atau gejala yang menjadi satu, yaitu sindrom. Oke ya, berdasarkan materi tadi mengenai patologi umum konsep penyakit, kita sudah selesai menyelesaikannya. Dan untuk selanjutnya ya teman-teman bisa menikmati yang namanya proses tanya jawab, yaitu kuis. Nah, ini ada saya siapkan 3 buah soal untuk kuis.
Kuis pertama yaitu faktor penyebab terjadinya penyakit seperti bakteri, virus, atau zat beracun disebut dengan yang A patogenesis, yang B prognosis, kemudian yang C epidemiologi, atau yang etiologi, atau yang E sequel. Jadi kira-kira yang mana teman-teman ya jawabannya? Semoga teman-teman bisa menjawabnya. Nah, kunci jawabannya adalah etiologi. Jadi etiologi ini adalah asal muasal dari penyebab penyakitnya tadi. Kemudian lanjut kita masuk ke kuis yang nomor 2. Iskemia dan infak digolongkan ke dalam penyakit yang A kongenital, yang B radang, kemudian yang C yang vaskuler, kemudian yang D ruda paksa atau trauma, atau yang E gangguan metabolisme. Nah, kira-kira teman-teman bisa menjawabnya. Kira-kira yang mana? Oke, nah sekarang jawabannya benar adalah vaskuler karena ini terkait dengan peredaran darah, suplai dari darah ya kan, ini kardiovaskuler. Jadi suplai darah yang berkurang, suplai darah yang sedikit menyebabkan mengalami iskemik dan kematian berupa infak. Kemudian kita pindah ya yang nomor 3. Penyakit di bawah ini termasuk kategori penyakit yang didapat ya kan acquired kecuali yang A tonsilitis, yang B stroke, kemudian yang C thalassemia, yang D luka tusuk, yang E diabetes mellitus. Jadi di sini yang bukan penyakit bawaan, penyakit didapat ya. Jadi kira-kira itu ya penyakit yang didapat karena di sini ada kata-kata kecuali. Nah, silakan teman-teman jawabnya. Oke ya, sudah. Nah, jawabannya yang benar adalah thalassemia. Karena thalassemia ini adalah penyakit yang bukan didapat tapi adalah bawaan ya, faktor keturunan kongenital ya. Oke ya, kira-kira saja teman-teman mengenai patologi konsep penyakit dalam mata kuliah patofisiologi. Semoga di pertemuan awal dari patofisiologi ini teman-teman banyak mendapatkan ilmu terutama istilah-istilah awal dalam mempelajari suatu penyakit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.